Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Erlen Febrina dan NPM-ku. Aku dari kelas 1B dengan dosen pengampu. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas mengenai materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke teman-teman, sebenarnya apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah filsafat pendidikan. Di filsafat pendidikan, kita akan mengulik materi mengenai yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan, yang kedua adalah ruang lingkup filsafat pendidikan, yang ketiga adalah aliran filsafat pendidikan, dan yang keempat adalah hubungan filsafat pendidikan dengan praktik pendidikan. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori manajemen pendidikan. Di teori manajemen pendidikan, kita akan lanjut membahas mengenai 1. Pengertian manajemen pendidikan, 2. Teori manajemen pendidikan, yang ketiga unsur manajemen pendidikan, dan yang keempat adalah tujuan manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu filsafat? Terus filsafat pendidikan itu apa? Manajemen pendidikan dan manajemen itu bagaimana? Nah, mari kita lanjut bahas bersama-sama ya. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu berasal dari 2 kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat secara bahasa Yunani berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Jadi, filsafat pendidikan adalah kajian mendalam tentang ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu tersebut. Lalu lanjut ke pengertian pendidikan. Menurut Langfeld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak tersebut agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Jadi, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan mereka melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Nah, dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis sehingga dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan mereka melalui pengajaran dan latihan-latihan yang bersifat mendidik. Lalu pembahasan yang kedua adalah ruang lingkup filsafat pendidikan. Di ruang lingkup filsafat pendidikan, yang pertama adalah ontologi pendidikan. Di ontologi pendidikan tersebut mengkaji tentang hakikat pendidikan. Yang kedua adalah epistemologi pendidikan, yang mengkaji tentang pengetahuan dalam pendidikan. Lalu yang ketiga adalah aksiologi pendidikan, di mana mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Lalu yang terakhir yang keempat adalah logika pendidikan. Di logika pendidikan tersebut mengkaji tentang penalaran yang ada dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Aliran yang pertama adalah idealisme. Aliran ini menekankan pada pengembangan potensi intelektual dan moral peserta didik. Intelektual maksudnya kecerdasan kita ya. Lalu yang kedua adalah realisme. Aliran ini menekankan pada realitas objektif dan pengalaman indrawi. Lalu yang ketiga adalah pragmatisme. Aliran ini menekankan pada pengalaman dan tindakan kita. Lalu yang keempat adalah eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Lalu pembahasan tentang filsafat pendidikan yang terakhir adalah hubungan filsafat pendidikan dengan praktik pendidikan. Filsafat pendidikan sangat penting dikarenakan menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dalam merancang kurikulum, memilih metode pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu teori manajemen pendidikan.
Tapi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang artinya tangan, dan agere atau ager yang berarti melakukan. Kata-kata ini kemudian digabung menjadi manajer, yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Lalu pengertian pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan mereka melalui upaya-upaya pengajaran dan latihan-latihan. Jadi, pengertian manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nah, di sini juga terdapat pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Purwanto. Menurut Purwanto, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah mulai dari usaha-usaha besar sampai usaha-usaha yang kecil. Lalu yang kedua adalah menurut Usman. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar di mana peserta didik aktif mengembangkan potensi mereka. Lalu yang ketiga adalah menurut Nawawi. Nawawi mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha, kerja, sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu tersebut terutama dari lembaga pendidikan formal ya teman-teman. Lalu pada inti pembahasan yang kedua yaitu teori manajemen pendidikan. Yang pertama adalah teori klasik yang menekankan pada rasionalitas manusia dan efisiensi dalam bekerja dengan tokoh seperti Frederick W. Taylor yang memperkenalkan manajemen ilmiah. Lalu yang kedua adalah teori neoklasik. Teori neoklasik tersebut mengakui pentingnya hubungan sosial dan motivasi dalam organisasi dan menekankan kerjasama dan kebutuhan individu. Lalu yang ketiga adalah teori modern. Di teori modern tersebut melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang kompleks dengan fokus pada analisis sistem dan desain. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan, yakni ada 7M. Yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua adalah material atau barang, yang ketiga adalah machine atau mesin, yang keempat adalah money atau uang, lalu yang kelima adalah method atau metode, yang keenam adalah market atau pasar, dan yang ketujuh adalah minute atau waktu. Lalu tujuan manajemen pendidikan yang pertama adalah terwujudnya suasana pendidikan dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang kedua adalah terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga adalah terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana nantinya. Lalu yang keempat adalah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Lalu yang keenam adalah teratasinya masalah mutu pendidikan. Lalu yang ketujuh adalah tercapainya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif.
Jadi, keseluruhan dari materi-materi yang kita bahas tadi adalah dengan memahami filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan, para pendidik dan kita para calon pendidik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan proses pendidikan. Hal itu juga dapat membantu para pendidik dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam praktik pendidikan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. See you next time. Bye-bye.